Oke, bertemu lagi bersama saya Triyedi. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara penggunaan dan instalasi aplikasi rekrutmen karyawan. Aplikasi ini bukan buatan saya sendiri, buatan orang lain, cuman saya modifikasi di beberapa bagian. Nah, aplikasi ini cocok untuk perusahaan-perusahaan yang ingin memiliki sistem rekrutmen karyawan sendiri. Langkah yang harus kalian siapkan adalah memiliki software exam. Untuk kalian yang belum memiliki software exam, bisa melihat video cara instalasi exam. Link ada di deskripsi. Kedua adalah shortcut dari aplikasi ini. Nah, untuk mendownload shortcut dari aplikasi ini, linknya juga sudah saya sertakan di deskripsi. Lanjut, setelah kalian mendownload shortcut aplikasi tersebut, kalian pindahkan shortcut tersebut ke folder htdocs dari examnya. Di sini file tersebut berformat zip ya. Silahkan kalian ekstrak dengan cara klik kanan kemudian ekstrak all. Nah, dia nanti akan menjadi folder seperti ini, rekrutmen ini. Selanjutnya kita adalah mengatur database. Kita masuk ke phpMyAdmin dengan cara ketik saja localhost phpMyAdmin. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Kalian buat database baru dengan cara klik baru ini ya. Oke, langsung saja buat database namanya rekrutmen. Kalian buat saja karena di sini saya sudah membuat, jadi saya tidak perlu menunjukkan proses pembuatannya. Nah, langsung kalian masuk ke database rekrutmen tadi. Karena di sini saya sudah mengimport database ya, jadi ini sudah terisi. Kalau kalian baru menambah database ini masih kosong. Langkah selanjutnya adalah kalian mengimport database-nya. Caranya mudah sekali. Klik import file, masuk ke folder rekrutmen di htdocs tadi. Nah, di sini ada file rekrutmen, kalian klik, pilih open, langsung kalian import saja ya. Karena di sini saya sudah mau import, jadi saya tidak perlu mengimpor. Langsung saja kita jalankan aplikasinya dengan cara ketikkan localhost rekrutmen. Nah, di sini langsung masuk ke halaman loginnya. Tapi kita coba tes sebagai pelamar. Kita register dulu, mendaftar sebagai pelamar. Misalkan namanya Jude Bellingham gitu. Nomor telepon isi bebas. Passwordnya Jude 123. Langsung kita register. Oh, email ya, lupa. Jude Bellingham, emailnya jude@bellingham gitu. Oke, sukses, sudah berhasil register. Kita coba login. Jude@bellingham, passwordnya Jude 123. Kita login. Nah, ini setelah login kita dimasukkan untuk memasukkan data diri kita atau kita sebagai pelamar. Nah, di sini kita diwajibkan untuk memasukkan CV dan juga foto ya. Misalkan kita random saja. Pendidikan. Nah, setelah kita mengisi data diri, kita diminta untuk mengisi data pendidikan.
Ini pengalaman kerja. Nah, ini lanjutnya keahlian, langsung kita finish. Nah, setelah selesai kita mengisi data diri, kita ditunjukkan ke halaman dashboard, dan untuk kita mencari lowongan ada di cari lowongan kerja ini. Nah, nanti muncul lowongan yang tersedia. Ini ada staf produksi, ini bisa kita read more atau baca. Ini maksimal usia 55, pendidikan SMA, jurusan bebas, waktunya ini sampai kapan, terus kriterianya ada tes dan juga tes. Kita apply, misalkan oke, kita berhasil meng-apply posisi staf produksi. Nah, bagaimana proses rekrutmen ini berjalan? Nah, untuk melanjutkan proses rekrutmen ini kalian harus login sebagai admin ya. Kita login pakai tapping itu. Misalnya kita login sebagai admin. Nah, di sini di menu calon pelamar akan muncul nama. Nah, ini Jude Bellingham, masih menunggu detail, misalkan langsung mau kita proses ini bisa melihat data-datanya, kita approve misalkan thread. Nah, data pelamar ini statusnya langsung lolos seleksi. Nah, untuk melakukan proses seleksi ada di halaman admin. Sebelum kita berlanjut untuk tahap selanjutnya, kita jelaskan sedikit tentang hak dashboard untuk admin. Untuk menambahkan lowongan pekerjaan, kita masuk ke menu pengaturan, terus pilih lowongan. Untuk jabatan ini mengatur data jabatan, departemen mengatur data departemen, dan user pengguna melihat penggunanya. Misalkan kita mau menambahkan lowongan, ketik tambah lowongan. Nah, ini namanya apa, departemennya apa, jabatannya apa, usianya berapa, kriterianya apa, gitu di sini. Nah, untuk melanjutkan proses rekrutmen, kalian harus login sebagai manajer. Kita login lagi sebagai manajer. Jadi prosesnya adalah setelah user mengapply lamaran, masuk ke admin, halaman admin, nanti admin menyeleksi apakah dia lolos administrasi atau tidak. Selanjutnya ada di halaman manajer. Manajer ini yang berhak menerima orang tersebut diterima atau tidak. Tahu saja kita masuk. Nah, di sini data pelamar yang sudah diseleksi oleh admin langsung masuk di pelamar. Oh sorry, kita kembali lagi ke halaman user. Karena tadi sudah lulus seleksi administrasi, tahap selanjutnya adalah melakukan psikotes. Karena lowongan ini ada psikotesnya, langsung kita masuk ke halaman user. Misalkan kita mengerjakan tes pertanyaan 1, misalkan pilih ini, ternyata salah semua soal psikotes, kita kerjakan. Jawaban benar. Nah, untuk melanjutkan proses seleksi, kita harus login sebagai manajer. Nah, kita ini di halaman dashboard untuk manajernya ya. Nah, data pelamar yang sudah melakukan mengisi psikotes ada di sini di calon pelamar. Misalkan kita lihat ini datanya sedang psikotes ya, detail kita lihat. Nah, di sini akan masuk ke hasil psikotes dan juga data diri calon pelamar tersebut. Misalkan kita approve, tinggal klik approve. Kalau mau reject, tinggal klik eject. Nah, kalau di approve berarti pelamar diterima. Nanti datanya masuk di sini. Data pelamar diterima. Ini staf operator produksi, lihat pelamar diterima. Nah, ini ada Jude Bellingham sudah diterima ya. Mungkin segitu saja pemaparan mengenai aplikasi rekrutmen karyawan dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.